Pernahkah kita merasa dunia ini tidak adil? Ketika kita sudah bekerja keras, tapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Ketika kita mempercayai seseorang, tapi justru dihianati. Atau ketika hidup tiba-tiba memberikan cobaan tanpa peringatan. Itu adalah bagian dari kehidupan. Bukan karena hidup ingin menyakitimu, tapi karena hidup adalah ujian bagi cara kita memandang dunia. Inilah yang diajarkan filosofi teras, sebuah buku yang ditulis oleh Henry Manampiring. Seni hidup yang diajarkan oleh para filsuf stoik seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius. Mereka percaya hidup yang tenang bukan datang dari dunia luar, tapi dari bagaimana kita mengelola pikiran dan respon kita terhadapnya. Sekarang coba kita bayangkan kehidupan kita seperti secangkir kopi. Ada kopi yang terlalu pahit, ada yang terlalu manis, dan ada yang hambar. Apa kita akan marah pada kopinya? Tentu tidak. Kita akan menyesuaikan diri, mungkin menambahkan gula, atau menerima rasa kopi itu apa adanya. Filosofi teras mengajarkan hal yang sama. Dalam hidup, ada hal yang bisa kita ubah, seperti menambahkan gula pada kopi, tapi ada hal yang tidak bisa kita ubah, seperti pahitnya rasa kopi itu sendiri. Epictetus mengingatkan kita, jika kau ingin hidup bahagia, bedakan mana yang bisa kau kendalikan dan mana yang tidak. Bayangkan kita sedang berbelanja di pasar. Kita berharap harga barang-barang turun, namun ternyata tidak. Apa yang terjadi ketika harapan kita tidak sesuai? Kebanyakan dari kita marah, kecewa, bahkan menyalahkan orang lain. Tapi mari kita lihat dari perspektif stoik. Harga barang itu bukan di bawah kendali kita. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita meresponnya. Seneca berkata, kekecewaan bukan datang dari apa yang terjadi, tapi dari ekspektasimu terhadap apa yang seharusnya terjadi. Alih-alih marah, kita bisa memilih untuk bersikap tenang, mencari alternatif, atau bahkan bersyukur bahwa kita masih bisa membeli barang tersebut. Hidup ini seperti bermain layang-layang. Kita bisa mengendalikannya selama tali masih di tangan kita. Tapi ketika angin terlalu kencang atau talinya putus, layang-layang itu akan terbang jauh. Nah, dalam situasi seperti ini, kita punya dua pilihan. Marah karena kehilangan atau tersenyum karena kita sempat menikmatinya. Nah, itu dua pilihan tuh. Marcus Aurelius berkata, jika sesuatu hilang darimu, ingatlah bahwa itu memang bukan milikmu selamanya. Coba pikirkan momen sehari-hari. Ketika kita terjebak macet misalnya, apa yang biasanya kita lakukan? Sebagian besar dari kita mungkin kesal, membunyikan klakson, atau menyalahkan pengendara lain. Tapi coba sadari, apakah kemacetan itu bisa kita kendalikan? Tidak. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita menghadapinya. Epictetus mengingatkan, ketika kau tidak bisa mengubah situasi, ubahlah dirimu. Daripada mengeluh, lebih baik pasang musik favoritmu, nikmati momen itu, atau gunakan waktu untuk merenung. Ada satu latihan stoik yang sangat penting, yaitu negative visualization. Bayangkan segala sesuatu yang kita miliki hari ini, mulai dari keluarga, teman, pekerjaan, bisa hilang sewaktu-waktu. Bukan untuk membuatmu takut, tapi untuk mengingatkan betapa berharganya hal-hal itu. Seneca berkata, orang yang mempersiapkan dirinya untuk kehilangan akan lebih kuat saat kehilangan itu datang. Ketika kita sadar bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak kekal, kita belajar untuk menghargai setiap momen. Dalam hidup,
Kita tidak bisa menghindari kritik atau ejekan dari orang lain. Tapi ingatlah, kata-kata mereka tidak memiliki kekuatan kecuali membiarkannya masuk ke hati kita. Epiktetus berkata, jika seseorang menghina dirimu, ingatlah, itu hanya pendapat mereka, bukan dirimu yang sebenarnya. Kita punya kendali penuh atas bagaimana kita memandang diri sendiri. Fokuslah pada nilai-nilai yang benar, bukan pada pendapat orang lain. Hidup ini tidak pernah mudah, tapi hidup juga tidak pernah memaksamu berjalan sendirian. Semua kekuatan yang kamu butuhkan sudah ada di dalam dirimu. Seneca berkata, ketenangan sejati datang ketika kau berdamai dengan dirimu sendiri. Ketika kau menerima hal-hal yang di luar kendalimu dan fokus pada apa yang bisa kau kendalikan, kau menemukan kebebasan sejati. Bayangkan hidupmu seperti kapal kecil di lautan yang luas. Kau tidak bisa mengontrol angin atau ombak, tapi kau bisa mengendalikan layar dan arahmu. Filosofi teras bukan sekedar teori. Ini adalah seni hidup yang akan membantumu menavigasi badai kehidupan. Jadi kendalikan layar itu. Terima apa yang tidak bisa kau ubah dan nikmati perjalananmu. Karena hidup adalah tentang menemukan ketenangan, bukan menunggu badai berlalu.